Selamat pagi. Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Senang saya rasanya dapat menyapa Anda kembali dalam program TVR 09 bersama saya Dari Ramadan dan juga rekan saya Diva Rizka, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Kurikulum Merdeka Belajar tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Untuk itu DPR RI menyarankan pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan-kebijakan pendidikan yang sampai saat ini belum maksimal. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah masih memberlakukan kurikulum Merdeka Belajar. Anggota Komisi 10 DPR RI menyarankan pemerintah mengkaji ulang kebijakan-kebijakan pendidikan yang sampai saat ini belum maksimal. Habib Syarif mengatakan, kurikulum Merdeka Belajar tidak sepenuhnya berjalan baik. Banyak guru dan siswa yang terkendala menerapkan kurikulum Merdeka Belajar karena ketidaksiapan berbagai faktor, seperti keragaman potensi tenaga pendidik, kemampuan peserta didik, maupun sarana dan prasarana di tiap sekolah. Selain itu, perlu adanya tolok ukur atas semua capaian kurikulum Merdeka Belajar yang sudah dilaksanakan. Kalau memang itu masih muncul, artinya ada sesuatu yang harus diselesaikan. Ada sesuatu yang kurang. Dengan kata lain, antara efek negatif dan efek positifnya, saya lihat masih berimbang. Berkaitan dengan kurikulum Merdeka, sementara ini tolong jelaskan secara terbuka kepada masyarakat apa alat ukur keberhasilan dari kurikulum Merdeka. Karena sementara ini di lapangan ternyata mereka banyak yang kecewa, mereka banyak yang keberatan. Coba saja tanya guru, dari 100 guru, paling-paling 5 mereka yang berkata, oh iya, kurikulum mereka. Tapi yang 95 mereka mengeluh. Ya. Waduh, sudah gaji kami kecil, kemudian juga dituntut lagi untuk menyelesaikan hal-hal yang sifatnya administratif, dan sebagainya, dan sebagainya. Habib Syarif juga meminta pemerintah mengkaji penerapan ujian nasional atau UN. Jika masih diterapkan, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan sistem atau model yang akan dipakai dengan model lama atau model baru. Dari Jawa Barat, Koko Inugroho, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI mendorong kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali untuk meningkatkan penerimaan pajak sektor non-pariwisata di Bali. Misalnya membentuk peraturan teknis terkait perhitungan pajak atas usaha yang dijalankan oleh warga negara asing di Bali. BPS Provinsi Bali mencatat jumlah wisatawan mancanegara ke Bali periode Januari sampai September 2024 mencapai 4,7 juta kunjungan. Angka ini lebih tinggi 20,94% year on year. Badan Anggaran DPR RI mendorong Kanwil DJP Bali membentuk strategi khusus untuk mengoptimalkan penerimaan pajak Bali tidak hanya dari sektor pariwisata. Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wiyanto menilai, Kanwil DJP Bali harus lebih jeli membidik potensi sumber penerimaan pajak, misalnya membentuk peraturan teknis terkait penghitungan pajak atas usaha yang dijalankan oleh WNA di Bali. Salah satu yang bisa dikembangkan lebih besar lagi adalah UMKM di Bali. Untuk itu, perlu sinergi Pemda Bali dengan pemerintah pusat untuk memberikan pendampingan bagi pelaku UMKM lokal, mulai dari gagasan, pemasaran, dan penjualan produknya, agar pertumbuhan ekonomi di Bali terus berjalan positif. Sudah mencapai 86% hingga saat ini, dan kita apresiasi dan semoga sampai dengan akhir tahun ini bisa mencapai target 100% untuk penerimaan di Provinsi Bali. Kita harus mendukung Bali ya, pariwisata, tetapi kita juga inginkan bahwa UMKM-nya juga berkembang, dan juga kita ingin usaha-usaha ini berkembang semuanya, tidak hanya pariwisata, sehingga kita juga sektor-sektor yang lain juga berkembang ya. Wihadi Wiyanto juga menyarankan Pemda Bali menggandeng tokoh-tokoh adat di Bali dan menggunakan pendekatan humanis dan budaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat, utamanya pelaku UMKM, dalam membayar pajak. Mengingat hasil pungutan pajak akan dikelola untuk akselerasi pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Bali, Amita Pradita, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 7 DPR RI menyayangkan popularitas desa wisata Botubarani dengan potensi wisata hiu paus tidak diimbangi dengan tumbuhnya UMKM lokal. Kami hadirkan informasinya usai jeda, tetaplah di TVR 09.
Saya Hasbiallah Ilyas, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Saya mencalonkan DPR RI atas perintah partai. Alhamdulillah terpilih. Masyarakat kita hari ini mungkin sudah bosan dengan janji-janji politik, tapi yang terpenting masyarakat itu apa yang kita sudah kerjakan selama ini, selama saya di DPRD 15 tahun. KJP aja tidak cukup. Nah, ini program yang dari Senayan ini, dari DPR RI itu yang kita akan berikan kepada masyarakat. Salah satu contoh pendidikan. Benar atau tidak, anggota dewan itu harus pakai fatwa kemana-mana? Enggak. Benar atau tidak, 3 fungsi DPR adalah pengawasan, legislasi, dan anggaran? Ya, betul. Segera, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 09. Pemirsa, DPR RI mendorong potensi wisata hiu paus untuk harus dimanfaatkan masyarakat dan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengenjot tumbuhnya UMKM lokal di sekitar Desa Wisata Botubarani. Desa Botubarani di Gorontalo menjadi salah satu desa wisata yang mempunyai daya tarik bagi wisatawan menyaksikan hiu paus, bahkan berenang bersama hiu paus. Namun Komisi 7 DPR RI menyayangkan popularitas desa wisata Botubarani tidak diimbangi tumbuhnya UMKM lokal, padahal banyak wisatawan domestik maupun mancanegara yang datang. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, potensi wisata hiu paus seharusnya dimanfaatkan masyarakat dan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menggenjot tumbuhnya UMKM lokal di sekitar desa wisata Botubarani. Pemerintah harus memberikan edukasi dan dukungan infrastruktur untuk mengembangkan UMKM di desa wisata Botubarani. Wisatawan yang hadir kalau misalkan masih menunggu giliran, itu mereka bisa menikmati. Ya, kalau kita melihat di lokasi-lokasi wisata lainnya seperti Jimbaran, ya seperti Sanur dan lokasi-lokasi lain itu pasti kulinernya banyak, ya. Jadi ini kita harap itu juga jadi tambahan untuk masyarakat di desa ini, bahwa mereka ingin memperbaiki gedung, ya, fasilitas supaya lebih memadai, karena kalau sedang penuh itu bisa ratusan meter penuh dengan masyarakat yang menunggu giliran. Senada dengan itu, Julfikar Suhardi menilai upaya menggerakkan pertumbuhan UMKM di kawasan wisata merupakan langkah strategis untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi di desa wisata dan sekitarnya. Infrastruktur tentu harus mendukung, karena tadi memang kita lihat sangat-sangat tidak minim sekali untuk menjadi wisata internasional. Dan tadi juga kita mendorong agar bagaimana UMKM bisa berkembang di sana, ya bisa diberdayakan, karena itu tentu akan menjadi tambahan penghasilan juga untuk warga. Dari Gorontalo, Akbar Prakoso, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI menekankan kolaborasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lewat industri kecil menengah atau IKM. Sayangnya, kolaborasi lintas sektoral khususnya di Lampung masih minim sehingga IKM tidak tumbuh maksimal. Menurut PPS Provinsi Lampung, jumlah industri mikro dan kecil di Lampung pada tahun 2023 sebanyak 81.255 perusahaan. Anggota Komisi 7 DPR RI menekankan pentingnya kolaborasi Kementerian Perindustrian dengan seluruh stakeholder dalam mendorong kemajuan industri kecil menengah atau IKM serta target pertumbuhan ekonomi di Lampung. Henry Munif menegaskan, seperti UMKM, IKM juga memiliki peran strategis dalam membuka lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah. Sayangnya, kolaborasi lintas sektoral khususnya di Lampung masih minim, sehingga IKM tidak tumbuh maksimal. Kolaborasi lintas sektoral bisa dimulai dengan membangun proyek percobaan atau pilot project di Lampung untuk meningkatkan kualitas IKM yang sudah ada dan mendorong tumbuhnya industri-industri kecil menengah baru. Kondisinya saat ini sebetulnya adalah konsistensi, ya. Karena itu keberlanjutan. Jadi segala sesuatu itu nggak bisa hanya sesaat, tapi dia bisa berlanjut. Karena kalau kita berhasilkan, dan itu harus dimulai dengan satu contoh, adanya role model. Jadi kalau ada contoh, kemudian dia jadi piloting, ya, jadi pilot project, kemudian itu dicontoh, dan kemudian ada konsistensi keberlanjutan dari dinas terkait, kementerian terkait, dan kita dalam hal ini Komisi 7 punya komitmen untuk membangun kolaborasi dengan kementerian, dengan dinas terkait di tingkat provinsi, di kota kabupaten, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bentuk kolaborasi yang terbaik untuk mewujudkan nantinya munculnya IKM-IKM baru dan kemudian IKM-IKM itu juga bisa naik kelas. Henry Munif juga mengungkapkan pentingnya fokus pada hilirisasi dan industrialisasi sebagai upaya meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal.
Dari Lampung, Fitian Aunila, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Di sini DPR RI memberikan apresiasi dan juga dukungan pada PT Lundin Industri Invest atau LII dan berharap perusahaan ini semakin memperkuat konsep strategis dengan terus berinovasi dan mengadopsi perkembangan teknologi global. PT Lundin Industri Invest atau LII merupakan salah satu perusahaan swasta perangkat alutsista. Salah satu produksinya adalah kapal perang teknologi tinggi yang diberi nama KRI Golok 688. Anggota Komisi 1 DPR RI menyoroti pentingnya kemandirian industri pertahanan dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada alutsista impor. Sumail Abdullah memberikan apresiasi dan dukungan pada PT LII dan berharap perusahaan ini semakin memperkuat konsep strategis dengan terus berinovasi dan mengadopsi perkembangan teknologi global agar mampu menghadirkan produk-produk alutsista unggulan yang berorientasi pada kedaulatan NKRI. Peran industri strategis bidang alutsista tentunya harus diperkuat pemerintah karena menjadi tombak kemandirian pertahanan nasional. Tentu kita juga harus memberikan dukungan secara anggaran. Yang kedua, mungkin kita memberikan kemudahan atau relaksasi terhadap bahan-bahan atau material impor yang PT Lundin datangkan. Karena kalau ini terjadi tentu akan menggairahkan industri pertahanan dalam negeri yang kemudian juga akan mengurangi ketergantungan terhadap alutsista yang kita impor dalam rangka untuk menjaga kedaulatan NKRI. Karena Indonesia itu juga menjadi pusat perhatian hari ini tentang yang dimana kita berupaya untuk melayani kebutuhan industri pertahanan dalam negeri supaya tidak ada ketergantungan terhadap asing. Sumail Abdullah juga mendorong PT Lundin Industri Invest menjadi mitra strategis pemerintah untuk mempercepat pengembangan teknologi pertahanan yang menjawab tantangan modern dan mewujudkan Indonesia sebagai negara mandiri di bidang pertahanan. Dari Jawa Timur, Vincent Aldi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kasus polisi tembak polisi kembali terulang di Solok Selatan, Sumatera Barat. Dan mirisnya polisi yang semestinya menegakkan hukum dan melindungi masyarakat justru berbalik melakukan tindakan pelanggaran hukum. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah di TVR 09. Saya Hasbiallah Ilyas, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Saya mencalonkan DPR RI atas perintah partai. Alhamdulillah terpilih. Masyarakat kita hari ini mungkin sudah bosan dengan janji-janji politik, tapi yang terpenting masyarakat itu apa yang kita sudah kerjakan selama ini. Selama saya di DPRD 15 tahun, KJP aja tidak cukup. Nah, ini program yang dari Senayan ini, dari DPR RI itu yang kita akan berikan kepada masyarakat. Salah satu contoh pendidikan. Benar atau tidak, anggota dewan itu harus pakai fatwa kemana-mana? Enggak. Benar atau tidak, 3 fungsi DPR adalah pengawasan, legislasi, dan anggaran? Iya, betul. Segera, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, sejak tahun 2019 tidaknya ada 6 kasus polisi tembak polisi yang terjadi di Indonesia. Kasus polisi tembak polisi ini di Solok turut menambah daftar panjang penyalahgunaan senjata api di institusi Polri. Komisi 3 DPR RI menilai kasus ini semestinya menjadi momen untuk berbenah dan melakukan evaluasi rutin terkait penggunaan senjata api. Dan mari kita simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Terjadi lagi.
Institusi kepolisian digegerkan dengan kasus polisi tembak polisi, seperti peristiwa Verdi Sambo tahun 2022 lalu. Tak disangka, berselang 2 tahun, kasus polisi tembak polisi kembali terulang di Solok Selatan, Sumatera Barat. Sungguh miris, polisi yang semestinya menegakkan hukum dan melindungi masyarakat justru berbalik melakukan tindakan pelanggaran hukum. Lebih parah lagi, motif Kabak Ops AKP Dadang Iskandar yang menembak Kasat Reskrim AKP Ulil diduga berkaitan dengan tindak koruptif. Bagaimana tidak, AKP Dadang diduga membekingi praktek tambang ilegal yang kasusnya sedang ditangani oleh AKP Ulil. Bahkan, setelah menembak AKP Ulil hingga tewas, AKP Dadang sempat memberondong peluru rumah dinas Kapolres Solok. Aksi barbar tembak-menembak ini pun telah direspon Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Namun yang jelas, saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum, pelaku dari institusi, agar ditindak tegas, apakah itu proses etik maupun pidana. Meninggalnya AKP Ulil otomatis mencoreng citra institusi Polri. Pasalnya, ini bukan kali pertama kasus main tembak sesama anggota polisi. Sejak tahun 2019, setidaknya ada 6 kasus polisi tembak polisi yang terjadi di Indonesia, termasuk kasus Verdi Sambo dan Brigadir J tahun 2022. Jika dirunut, kasus polisi tembak polisi ini terkesan terus berulang setiap tahun. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyayangkan peristiwa penembakan ini. Menurutnya, kasus ini perlu didalami lebih komprehensif agar pelaku penembakan mendapat hukuman yang setimpal. Ya, terhadap pelaku kami ingin hukum ditegakkan, ya, agar ditindak tegas, dimintai pertanggungjawaban hukum baik dalam konteks pidana maupun dalam konteks disiplin dan kedinasan. Ya, ada 2 masalah hukum di sini. Kami adalah yang pertama kasus penembakannya sendiri. Saya duga pasti merupakan pembunuhan berencana, ya, karena dia menggunakan pistol menembak, ya, sudah merencanakan untuk menembak. Saya menduga itu pembunuhan berencana, tapi nanti penyidik silahkan memprosesnya. Komisi 3 DPR RI menilai kasus ini semestinya jadi momen untuk berbenah dan melakukan evaluasi rutin terkait penggunaan senjata api. Anggota polisi dengan bekal senjata api perlu dipastikan dalam kondisi kesehatan fisik dan mental yang baik. Jadi ada tes berkala seharusnya kepada aparat penegak hukum ketika dia diamanahkan untuk memegang senjata. Apakah 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali itu diuji lagi, dites kembali kesehatannya, mentalnya, sehingga senjata itu tidak dipergunakan untuk membunuh, ya, menghabisi nyawa orang lain, kecuali menghadapi kejahatan. Ya. Selain evaluasi penggunaan senjata api, anggota Komisi 3 DPR RI Rikwanto juga menekankan pentingnya evaluasi profesionalitas Polri. Aparat penegak hukum tidak boleh terjerumus dalam kegiatan yang berada di luar tugas dan fungsinya. Kapolda harus mampu memetakan potensi penegakan hukum yang dapat memicu konflik. Ini kita sayangkan betul. Ini pelajaran juga bagi yang lainnya. Tadi di Polda Jatim juga kita sampaikan, Polda Jatim juga banyak galian C. Hati-hati dengan potensi-potensi ini. Jangan dibiarkan dari sekarang sebelum terjadi, waspadai siapa saja yang bermain, bagaimana cara mengatasinya, baik secara sosial maupun secara hukum. Publik tentu berharap kasus-kasus seperti ini tidak terulang kembali. Peluru senjata api polisi semestinya dimanfaatkan sebagai alat pemberantas aksi kejahatan, bukan malah digunakan untuk membekingi praktik ilegal pertambangan. Pemirsa, membaca menjadi salah satu hobi dari sebagian besar orang. Selain meningkatkan kecerdasan dan menambah wawasan, membaca juga dapat menjaga kesehatan mental, mengurangi resiko Alzheimer, dan juga meningkatkan daya ingat.
Dan hobi yang sangat bermanfaat ini tentunya dapat Anda nikmati di perpustakaan Yusuf Kala. Perpustakaan terbesar yang viral karena desain modern dan fasilitas lengkapnya. Seperti apa perpustakaan ini? Jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Saya Hasbiallah Ilyas, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Saya mencalonkan DPR RI atas perintah partai. Alhamdulillah terpilih. Masyarakat kita hari ini mungkin sudah bosan dengan janji-janji politik, tapi yang terpenting masyarakat itu apa yang kita sudah kerjakan selama ini. Selama saya di DPRD 15 tahun, KJP aja tidak cukup. Nah, ini program yang dari Senayan ini, dari DPR RI itu yang kita akan berikan kepada masyarakat. Salah satu contoh pendidikan. Benar atau tidak, anggota dewan itu harus pakai fatwa kemana-mana? Enggak. Benar atau tidak, 3 fungsi DPR adalah pengawasan, legislasi, dan anggaran? Ya, betul. Segera, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Dinamai berdasarkan nama Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan 12, yaitu Yusuf Kala. Yusuf Kala Library dibangun dengan tujuan untuk memperluas akses masyarakat yang dapat mendapatkan pengetahuan dan juga informasi. Tentunya dilengkapi dengan desain interior modern minimalis yang cozy dan fasilitas modern yang lengkap. Perpustakaan ini menyimpan berbagai koleksi buku yang melimpah. Berbagai program edukasi dan fasilitas dari perpustakaan ini dikonsepkan guna mendukung peningkatan literasi dan kualitas pendidikan negeri kita tercinta. Dan pemirsa, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan Yusuf Kala Library, yaitu perpustakaan terbesar, cozy, dan estetik di Depok pada segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Membaca di perpustakaan bukan hanya sekedar kegiatan mencari informasi, tetapi juga pengalaman yang dapat membuka cakrawala pengetahuan dan memberi ruang bagi imajinasi. Perpustakaan dengan suasana tenang dan koleksi buku yang beragam menawarkan tempat yang ideal bagi siapa saja yang ingin mendalami berbagai topik atau sekedar menikmati waktu dengan membaca. Depok kini memiliki sebuah perpustakaan yang tidak hanya besar dan lengkap, tetapi juga menawarkan suasana yang nyaman dan estetis bagi pengunjung. Yusuf Kala Library yang baru saja dibuka menjadi tempat favorit baru bagi para pencinta buku dan masyarakat umum yang ingin menikmati suasana belajar yang berbeda. Perpustakaan yang dinamai berdasarkan nama Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala ini dibangun dengan tujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pengetahuan dan informasi. Dengan luas bangunan yang mencapai ribuan meter persegi, Yusuf Kala Library menjadi perpustakaan terbesar di Depok, bahkan salah satu yang terbesar di wilayah Jawa Barat. Perpustakaan yang terletak di kawasan strategis ini mengusung konsep modern dengan desain interior yang sangat nyaman dan menarik. Setiap sudut di Yusuf Kala Library dirancang dengan penuh perhatian, mulai dari pencahayaan yang lembut, furniture yang ergonomis, hingga tata ruang yang terbuka dan rapi. Semua elemen tersebut memberikan nuansa yang cozy, menjadikan tempat ini lebih dari sekedar perpustakaan, tetapi juga untuk tempat bersantai sambil membaca. Tidak hanya menyediakan koleksi buku yang lengkap, perpustakaan ini juga dilengkapi dengan fasilitas modern seperti ruang diskusi, area membaca terbuka, dan ruang multimedia. Yusuf Kala Library berupaya menciptakan suasana yang ramah bagi semua kalangan,
mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga keluarga yang ingin menikmati waktu bersama di tengah kesibukan kota. Yusuf Kala Library juga menyediakan berbagai fasilitas modern yang membuat pengalaman berkunjung semakin menyenangkan. Di dalamnya terdapat ruang multimedia untuk menonton film edukasi, ruang diskusi yang dilengkapi dengan proyektor untuk seminar atau pertemuan, serta area terbuka yang dirancang khusus untuk kegiatan membaca di luar ruangan. Bagi pengunjung yang ingin membaca lebih santai, perpustakaan ini juga menyediakan ruang baca dengan sofa-sofa nyaman, lengkap dengan meja kecil untuk minuman atau camilan. Konsep ini membuat Yusuf Kala Library menjadi tempat yang ramah untuk keluarga dan anak-anak, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi semua usia. Untuk mendukung perkembangan literasi dan pendidikan, Yusuf Kala Library juga mengadakan berbagai program edukasi dan kegiatan komunitas, seperti diskusi buku, workshop penulisan, serta pelatihan keterampilan digital. Program-program ini bertujuan untuk menginspirasi masyarakat, khususnya anak muda, agar semakin gemar membaca dan belajar. Dengan segala fasilitas dan kenyamanan yang ditawarkan, Yusuf Kala Library menjadi pilihan ideal bagi mereka yang ingin mencari tempat untuk memperluas wawasan, bersosialisasi, atau sekedar menikmati suasana yang menenangkan di tengah hiruk-pikuk kota. Bagi pemirsa yang ingin mencari tempat untuk belajar, membaca, atau sekedar bersantai, Yusuf Kala Library adalah pilihan yang sempurna. Dengan berbagai program edukasi dan fasilitas yang ditawarkan, perpustakaan ini akan terus berkontribusi dalam meningkatkan literasi dan kualitas pendidikan. Wah, benar-benar menarik ya pemirsa! Perpustakaan kini bukan hanya tempat membaca, tetapi juga pusat kreativitas dan pengetahuan. Jadi gak sabar nih mau segera mengunjungi Yusuf Kala Library. Dan pemirsa, di penghujung acara, kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Jumat 29 November 2024. Pada pukul 8 waktu Indonesia Barat tadi, Korpri Setjen DPR RI bekerjasama dengan Keluarga Sehat Donor Darah Parlemen Indonesia dan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo mengadakan donor darah. Sedangkan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, terdapat fokus grup discussion solidaritas kemanusiaan guna mendukung perjuangan Palestina, peluang dan juga tantangan. Dan tentunya sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Mirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Deva Rizka dan juga rekan saya. Dari Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.